Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syarli Ratnasari. Kali ini kita akan membahas tentang peran strategi pengajaran evidence informed dalam siklus belajar mengajar. Bayangkan sebuah kelas di mana setiap keputusan pengajaran Anda didukung oleh bukti yang kuat, setiap strategi yang Anda pilih terbukti efektif, dan setiap langkah yang Anda ambil membawa dampak nyata pada pembelajaran siswa. Inilah esensi dari pendekatan evidence-informed teaching. Menggabungkan seni mengajar dengan sains untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Apa itu evidence-informed teaching? Evidence-informed teaching adalah pendekatan pengajaran yang mengandalkan hasil penelitian, data siswa, dan pengalaman praktis untuk membuat keputusan pengajaran. Dengan pendekatan ini, guru dapat memastikan bahwa strategi yang diterapkan terbukti efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Siklus belajar mengajar terdiri dari 3 tahap utama, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Mari kita lihat bagaimana pendekatan evidence-informed mempengaruhi setiap tahap ini. Tahap 1, perencanaan. Di tahap perencanaan, guru menggunakan data yang ada, seperti hasil asesmen sebelumnya, untuk memahami kebutuhan siswa. Penelitian pendidikan juga menjadi referensi penting dalam memilih metode dan strategi yang sesuai. Misalnya, studi tentang efektivitas pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan untuk merancang aktivitas kolaboratif yang mendalam. Sebagai contoh, hasil studi yang menunjukkan efektivitas pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang aktivitas kolaboratif yang mendalam. Ini memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Tahap 2, pelaksanaan. Selama pelaksanaan, guru menggunakan strategi yang telah terbukti efektif, seperti pembelajaran aktif atau pengajaran eksplisit. Selain itu, guru memantau kemajuan siswa secara real time, menggunakan alat seperti observasi formatif atau kuis singkat untuk menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan. Dengan data yang diperoleh, guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka secara fleksibel, memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang memerlukan, atau mempercepat materi bagi siswa yang sudah menguasai topik. Tahap 3, evaluasi. Pada tahap evaluasi, guru menganalisis hasil belajar siswa untuk menentukan keberhasilan metode yang digunakan. Data ini tidak hanya membantu menilai efektivitas pengajaran, tapi juga menjadi masukan untuk perencanaan berikutnya, yaitu menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan. Dengan cara ini, evaluasi berperan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara terus-menerus, mendukung keberhasilan pembelajaran siswa di tahap-tahap berikutnya. Dengan strategi evidence-informed, pengajaran menjadi lebih terarah, relevan, dan adaptif. Guru dapat merespon kebutuhan siswa secara tepat dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembelajaran mereka. Kesimpulannya, pendekatan evidence-informed adalah elemen penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan penelitian dan data siswa, guru dapat menjadi agen perubahan yang lebih baik dalam pendidikan. Mengajar bukan hanya tentang menyampaikan materi, tapi juga tentang membuat keputusan yang berdampak pada masa depan siswa. Dengan pendekatan evidence-informed, kita tidak hanya mengandalkan insting, tapi juga kekuatan bukti untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan relevan. Mari kita terus berinovasi, belajar dari data, dan menjadi agen perubahan di dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.